nothing but an ex, expired, exit from my life. An ex, expired, exit from my life. I thought your love, I thought your heart was poison from the start. Halo rekan-rekan YouTube semuanya, kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing atau membahas tentang info GTK sebagai pusat data penting proses tunjangan profesi guru. Mari kita mulai videonya. Jadi, bagi teman-teman ya yang sudah lulus PPG, baik tahun 2023 maupun tahun 2024, wajib memahami tentang info GTK. Jadi, info GTK itu adalah sebagai pusat data penting proses tunjangan profesi guru. Jadi, kalau data yang ada pada info GTK ini tidak valid, maka sertifikasi atau TPG kalian itu tidak akan bisa dicairkan. Untuk pembahasan lebih dalam, mari kalian simak video ini. Jadi, yang pertama-tama, kita wajib mengetahui apa itu info GTK. Jadi, info GTK itu adalah platform resmi yang dirancang untuk memudahkan guru dan tenaga pendidikan dalam memverifikasi data kepegawaian. Data yang terdapat di dalam info GTK mencakup yang pertama, data kepegawaian, yaitu tentang status kepegawaian, nomor registrasi guru atau NRG, dan data sertifikasi. Kemudian yang kedua, data tunjangan profesi, yang memuat tentang informasi terkait kelayakan menerima tunjangan profesi guru atau TPG. Kemudian yang ketiga, data pendidikan. Data pendidikan memuat tentang riwayat pendidikan dari SD sampai pendidikan terakhir, kemudian mata pelajaran yang diampu, dan beban kerja. Info GTK menjadi alat penting untuk memastikan data yang tercatat di Dapodik atau data pokok pendidikan sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Jadi, info GTK ini adalah sumber data penting bagi seorang guru ya, yang memuat tentang data kepegawaian, data tunjangan profesi, dan data pendidikan. Jadi, kalian wajib memastikan data yang tercatat di Dapodik sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Kemudian, fungsi utama info GTK. Jadi, fungsi utama info GTK itu adalah yang pertama untuk verifikasi data sertifikasi. Ini adalah hal yang sangat penting bagi kalian ya, untuk memeriksa apakah data kalian sudah sesuai dengan persyaratan untuk sertifikasi. Kemudian yang kedua, pengecekan tunjangan profesi guru atau TPG. Jadi kalian bisa memastikan kelayakan kalian bisa menerima TPG berdasarkan data yang tercatat. Jadi di dalam info GTK semua data bisa kalian lihat dan bisa kalian catat ya. Itu memenuhi syarat untuk menerima tunjangan profesi guru atau tidak. Kemudian yang ketiga, pemutahiran data Dapodik. Jadi info GTK menjadi jembatan bagi guru untuk memverifikasi data yang diinput ke dalam Dapodik oleh operator sekolah. Ya, jadi untuk pembaharuan data di info GTK, kalian wajib ya memverifikasi data yang ada di dalam akun Dapodik kalian. Ya, jadi selalulah minta bantu dengan operator sekolah kalian untuk pemutahiran data terbaru kalian di dalam aplikasi Dapodik agar bisa tersinkronisasi dengan info GTK kalian. Kemudian yang keempat, pemantauan beban kerja. Jadi guru bisa memeriksa apakah beban kerja mereka sudah memenuhi syarat minimal 24 jam tatap muka per minggu. Dan ini merupakan syarat wajib ya untuk menerima tunjangan profesi guru. Ya, jadi kalian wajib memenuhi syarat minimal 24 jam tatap muka per minggunya ya sebagai syarat untuk pengajuan tunjangan profesi guru. Kemudian cara mengakses akun info GTK. Ya, jadi akun info GTK itu bisa kalian akses secara mandiri ya. Jadi yang pertama, kalian bisa membuka browser dan kunjungi halaman info GTK, yaitu alamannya https:/info.gtk.kemdikbud.go.id/ ya. Kemudian yang kedua, masukkan username dan password kalian. Username biasanya adalah email yang terdaftar di Dapodik. Kemudian untuk password, sesuai dengan yang digunakan pada akun Dapodik.
Untuk kedua hal ini, untuk username dan password, kalian bisa berkonfirmasi atau meminta bantu kepada operator sekolah kalian untuk mengetahui tentang username dan password info GTK kalian. Karena biasanya operator sekolah adalah pemegang kunci sebagai orang yang bisa masuk ke dalam info GTK kalian. Jadi kalian silakan berkoordinasi dengan operator sekolah kalian untuk dapat mengakses info GTK kalian. Atau dengan kata lain, kalian bisa meminta kunci akses atau akun dari info GTK kalian sendiri. Ya, jadi tidak masalah kalian minta akun info GTK kalian dengan operator sekolah kalian. Kemudian setelah itu kalian bisa klik login untuk masuk ke dashboard info GTK kalian. Kemudian tips memastikan data di info GTK valid. Nah, ini adalah hal yang sangat penting dalam proses pencairan TPG ya, atau tunjangan profesi guru yang akan kalian terima setiap triwulan ya, atau TW ya. Nah, di sini kalian wajib memastikan ya ketiga hal ini selalu valid ya pada saat akan mengajukan proses TPG kalian ya. Yang jelas ini juga dibantu oleh operator sekolah. Jadi yang pertama, cek data Dapodik secara berkala. Kalian wajib memastikan data yang diinput di aplikasi Dapodik itu sudah benar dan sesuai dengan keadaan di lapangan. Ya, jadi pastikan semua data di Dapodik itu sudah benar ya, dan sesuai dengan kondisi yang di lapangan. Kemudian yang kedua, koreksi ketidaksesuaian data. Jika ada kesalahan penginputan data di aplikasi Dapodik, segera laporkan kepada operator sekolah untuk melakukan pembaruan ya, atau melakukan koreksi data yang salah. Kemudian yang ketiga, perbaharui data pribadi. Kalian pastikan informasi seperti nomor rekening bank, nomor sertifikat pendidik, dan riwayat kerja sudah diperbaharui. Jadi di aplikasi Dapodik juga kalian harus memastikan nomor rekening kalian itu aktif. Kemudian untuk sertifikat mendidik nomornya jangan sampai salah, dan riwayat kerja sudah diperbaharui. Jadi riwayat kerja ini yang memuat jumlah jam mengajar yang linear itu yang 24 jam per minggu. Nah, itu wajib kalian perbaharui ya secara berkala di aplikasi Dapodik agar data kalian selalu valid ya. Jadi tidak akan terjadi masalah atau kendala pada saat nanti pengajuan atau proses pencairan TPG. Nah, ini adalah kendala yang biasa dihadapi guru pada info GTK. Ya, jadi ada beberapa hal ya. Di sini saya cantumkan 3 ya, hal atau kendala yang biasa dihadapi oleh guru untuk mengakses akun info GTK-nya. Kemudian yang pertama adalah masalah login. Jadi kesalahan username atau password seringkali ya menjadi masalah utama. Solusinya adalah menghubungi operator sekolah untuk reset akun. Jadi kalau kalian mengalami kesulitan masalah login ya, tidak bisa login atau salah username atau lupa password, solusinya adalah kalian menghubungi operator sekolah kalian untuk mereset akun. Jadi silahkan hubungi operator sekolah jika kalian mengalami masalah login ke akun info GTK kalian. Kemudian yang kedua, kendala yang biasa dihadapi adalah data tidak sesuai. Jika data yang tampil tidak sesuai, hal ini bisa terjadi akibat input yang tidak lengkap di Dapodik. Jadi jika ada data yang tidak valid atau jika ada data yang tidak sesuai, biasanya terjadi di aplikasi Dapodik itu tidak diinputkan data yang lengkap. Jadi solusinya kalian juga wajib menghubungi operator sekolah kalian untuk membuka aplikasi Dapodik dan memperbaharui dan memperbaiki data yang tidak sesuai tadi atau melengkapi data yang tidak lengkap tadi di aplikasi Dapodik. Ya, jadi kalian silahkan juga konfirmasikan atau koordinasikan dengan operator sekolah kalian jika kalian mengalami data tidak sesuai pada aplikasi info GTK kalian. Kemudian yang ketiga, ini juga menjadi kendala biasanya yaitu server lambat. Ya, jadi pada waktu tertentu, terutama menjelang pencairan TPG, server info GTK sering mengalami gangguan karena lonjakan pengguna. Ini merupakan hal yang wajar ya, karena pada saat pencairan atau pada saat pengusulan TPG banyak sekali ya orang-orang yang mengakses server info GTK.
Jadi jika sering terjadi maintenance ya atau terjadi error, itu kalian tidak perlu khawatir karena itu merupakan hal yang wajar karena banyak orang yang sedang mengakses server dari Info GTK ya. Jadi sarannya atau solusinya adalah kalian login di jam-jam yang tidak terlalu ramai trafficnya ya, seperti tengah malam atau pada dini hari ya menjelang subuh. Nah, itu biasanya servernya agak stabil ya karena tidak banyak diakses oleh orang lain ya. Jadi itu solusinya untuk mengatasi server lambat. Jadi kalian pandai-pandailah ya mengatur waktu atau mencari waktu yang pas untuk membuka akun atau Info GTK kalian ya. Nah, jadi selanjutnya manfaat dari Info GTK bagi guru. Ya, jadi Info GTK ini sangat bermanfaat sekali bagi guru ya. Tidak hanya sebagai untuk pencairan TPG, tetapi juga yang pertama transparansi data. Ya, jadi dengan Info GTK, guru dapat memantau status kepegawaian mereka secara real time. Jadi Info GTK ini bisa diakses kapan saja, ya, di mana saja dan kapan saja secara real time, ya. Kemudian data di Info GTK ini akan biasanya selalu disinkron, ya, oleh pusat, ya, sekitar 2 minggu atau 1 bulan sekali untuk mengupdate ya data guru secara real time. Jadi kalian bisa mengakses Info GTK kalian itu dimanapun dan kapanpun secara real time. Kemudian yang kedua, manfaat dari Info GTK yaitu adalah akses mudah ke informasi tunjangan. Nah, dengan Info GTK ini kalian tidak perlu menunggu informasi dari pihak sekolah atau dinas karena semua dapat kalian akses secara mandiri. Jadi untuk masalah tunjangan profesi guru atau TPG di Info GTK itu sudah lengkap ya. Jadi apa saja informasi tentang TPG bisa kalian lihat dan bisa kalian dapatkan dengan mudah ya dengan membuka Info GTK. Di Info GTK juga untuk tunjangan profesi itu nanti bisa kalian dapatkan informasi tentang kevalidan atau tidak kevalidan data kalian. Semuanya ada di Info GTK. Jadi kalian bisa lihat data kalian yang tidak valid itu di mana dan kalian bisa memperbaiki data kalian yang tidak valid itu pada aplikasi Dapodik atau kalian bisa menghubungi operator kalian ataupun operator dinas ya. Jadi itu, jadi kalian bisa memantau tentang informasi TPG kalian itu secara mandiri di Info GTK. Kemudian yang terakhir, pendukung profesionalisme guru. Jadi dengan data yang akurat kalian bisa memastikan kelayakan kalian untuk mengikuti program pengembangan profesional seperti pelatihan atau sertifikasi. Nah, jadi dengan melihat data di Info GTK kita bisa melihat kelayakan kita untuk bisa mengikuti program pemerintah ya, seperti program pengembangan profesi ya yang memuat seperti kegiatan pelatihan, kegiatan seminar ataupun kegiatan sertifikasi ya yang berhubungan dengan TPG. Jadi kesimpulannya adalah Info GTK adalah alat yang sangat penting bagi guru dan tenaga pendidikan untuk memastikan keakuratan data dan profesional mereka. Dengan memanfaatkan Info GTK secara optimal, guru dapat lebih transparan dan mandiri dalam mengelola data mereka, terutama terkait tunjangan profesi dan sertifikasi. Pastikan ya kalian selalu memeriksa Info GTK kalian secara berkala untuk menghindari masalah yang bisa mempengaruhi hak-hak Anda sebagai tenaga pendidik. Jika menghadapi kendala, jangan ragu untuk menghubungi operator sekolah atau dinas terkait. Nah, jadi kesimpulannya kalian harus ya dan wajib selalu memantau perkembangan dari akun Info GTK kalian ya, terutama yang berkaitan dengan tunjangan profesi. Karena di Info GTK ini sudah lengkap sekali ya data tentang tunjangan profesi ya, mana data yang valid dan mana data yang tidak valid. Jadi kalian pastikan ya semua data kalian itu valid ya agar bisa diverifikasi oleh Puslabdip ya atau pihak sebagai verifikasi data ya untuk tunjangan profesi. Jadi untuk memperbaiki atau memperbaharui semua data yang ada di Info GTK, kalian wajib mengisikan semua data kalian pada aplikasi Dapodik ya melalui operator sekolah kalian, karena nanti Info GTK itu akan menarik data dari akun Dapodik kalian ya. Jadi alurnya adalah kalian mengisi data secara lengkap di Dapodik, kemudian nanti data dari Dapodik akan ditarik ya
masuk ke dalam akun info GTK kalian, kemudian nanti akan diverifikasi oleh pihak terkait masalah tunjangan profesi. Nah, jadi itu ya. Jadi pastikan kalian selalu berkoordinasi ya dengan operator sekolah kalian tentang data dapodik kalian agar selalu valid ya. Jadi untuk tunjangan profesi ya, tunjangan profesi guru itu hal yang paling perlu kalian pastikan yaitu adalah kevalidan data pribadi kalian ya, seperti nama, nomor induk kependudukan, nama orang tua ya, nama orang tua atau nama ibu biasanya yang perlu kalian perhatikan datanya agar selalu sesuai. Kemudian jumlah jam mengajar linear kalian ya, pastikan sudah 24 jam per minggu ya sebagai syarat utama dalam proses pencairan CPG. Kemudian NRG kalian ya, kemudian serdik kalian pastikan semuanya sudah benar, nomornya benar, datanya ya. Jadi itu terkait untuk TPG tahun 2024 ya. Sudah ada informasi penting dari Info GTK, admin Info GTK. Jadi di sini sudah nomor registrasi guru bagi lulusan PPG yang tahun 2024 sudah dilakukan penerbitan. Ya, kemudian sedang dalam tahap pengecekan validitas dan penguatan sistem database. Informasi NRG akan ditampilkan pada Info GTK pada akhir Januari tahun 2025. Jadi untuk syarat utama ya pencairan TPG itu harus memiliki atau wajib memiliki NRG ya. Jadi kalian tunggu saja NRG kalian itu nanti insya Allah akan keluar di akhir Januari tahun 2025. Jadi jika NRG kalian sudah terbit ya, nomor registrasi kalian sudah terbit, hal yang wajib kalian lakukan selanjutnya adalah mengecek kembali data di akun atau di aplikasi dapodik kalian ya, semuanya harus sudah sesuai, harus sudah valid ya, terkait data-data tadi yang sudah saya sebutkan ya. Yang pertama data pribadi kalian harus benar, kemudian jam mengajar kalian juga harus 24 jam per minggu, kemudian NRG kalian ya sudah terbit, ini nanti sedang proses, kemudian nomor serdik kalian juga nanti akan tersinkron otomatis ya. Jadi semua itu. Jadi walaupun NRG kalian sudah terbit, tapi kalau data di dapodik kalian tidak valid ya, tidak diisikan semua, itu TPG kalian juga tidak akan bisa dibayarkan. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, data di dapodik ya semuanya harus terisi dengan benar dan sesuai dengan data di lapangan. Kemudian di Info GTK semuanya juga sudah valid ya, NRG juga sudah terbit, SKTP atau SKPT ya, saya lupa juga itu namanya, juga harus terbit. Nah, jadi semua proses dalam proses tunjangan profesi guru itu semuanya sudah ada alurnya. Jadi pastikan, pada intinya pastikan semua data kalian itu valid dan terisi dengan lengkap di aplikasi dapodik. Jika semua itu sudah kalian lakukan, insya Allah TPG kalian akan cair dan tidak akan mengalami masalah. Jadi sering-seringlah berkoordinasi dengan operator sekolah kalian ataupun operator dinas terkait data di dapodik kalian. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe channel ini agar semakin berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're nothing but an ex.